Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhaimin Ismail, dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir angkatan 2019 Lokal A dengan NIM 190103020289. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas final test mata kuliah pengantar filsafat Islam oleh Bapak Muhammad Syafi'i. Oke, jadi baik, kita langsung masuk ke materinya. Materi yang pertama adalah materi tentang filsafatnya Imam Al-Ghazali, yaitu kritik terhadap filsafat peripatetik. Yang harus kita ketahui di sini adalah Imam Al-Ghazali merupakan seorang tokoh yang hebat dalam berbagai macam jenis bidang keilmuan seperti ilmu hadis, fikih, tasawuf, filsafat, dan lain-lain. Jadi di sini Imam Al-Ghazali tidak memiliki sistem filsafatnya tersendiri, namun di sini beliau mengkritik, kemudian memperbaiki dan memberikan usulan-usulan terhadap pemahaman kaum muslimin yang berkaitan dengan teologi atau masalah ketuhanan-ketuhanan lainnya. Jadi kritik Imam Al-Ghazali ini ditulis dalam kitab beliau yang berjudul Tahafut Al-Falasifah. Yang harus kita ketahui adalah buku ini ditulis sebelum beliau menjadi ahli tasawuf. Jadi yang untuk memahami kitab ini kita harus bisa memahami konteks dari sebab-sebab buku ini ditulis, dan kita harus bisa membaca pemikiran beliau. Kemudian dalam kitabnya Imam Al-Ghazali mengkritik beberapa pemikiran-pemikiran para filsuf sebelumnya, filsuf Yunani, kemudian pemikirannya Ibnu Sina juga. Seperti yang pertama, beliau mengkritik tentang azalinya alam dan dunia. Al-Ghazali berpendapat bahwa alam dan dunia ini diciptakan dari yang tidak ada, atau dengan kata lain alam dan dunia ini sebab diciptakan oleh Tuhan. Imam Al-Ghazali juga mengkritik pemikiran para filsuf-filsuf yang terdahulu tentang pastinya keabadian alam. Menurut beliau, keabadian alam ini mutlak urusannya Tuhan. Kemudian Imam Al-Ghazali juga mengkritik pemikiran-pemikiran para filsuf-filsuf yang menyebutkan bahwa Tuhan hanya mengetahui yang umum-umum saja. Tuhan tidak mengetahui yang terperinci-terperinci, yang khusus-khusus. Kemudian Imam Al-Ghazali juga menentang pendapat bahwa filsafat segala sesuatu terjadi dengan kepastian hukum sebab dan akibat semata-mata. Kemudian materi kedua yaitu filsafatnya Ibn Tufail mengenai teori kebenaran. Jadi menurut Ibn Tufail, manusia telah diberikan beberapa macam alat dan sumber-sumber pengetahuan, indera, akal, kemudian intuisi, wahyu, dan semuanya itu dapat digunakan untuk mencari kebenaran. Dengan demikian, semua alat-alat yang telah disebutkan tadi menurut Ibnu Tufail merupakan aspek penting dalam mengetahui kebenaran. Hal ini sekaligus kritik terhadap pemikiran-pemikiran filsuf seperti pemikiran Imam Al-Ghazali yang menganggap rendah pengetahuan indera dan akal ini. Kemudian beliau juga memiliki sebuah buku yang diberi nama Risalah Hai Ibnu Yaqzan. Jadi dijelaskan di dalam buku itu ada seorang bayi hasil dari wanita dan pihak kerajaan, dan kemudian karena takut bayi itu diketahui oleh raja, jadi bayi itu dilarutkan di laut dan dibawa oleh ombak laut sampai bayi itu terdampar dalam suatu pulau. Kemudian karena bayi itu menangis, sehingga unta yang ada di pulau tersebut bisa menemukannya, dan dalam buku itu diceritakan bahwa si bayi tersebut yang diberi nama Ibnu Yaqzan dibesarkan oleh unta tadi, dan Ibnu Yaqzan tadi berhasil menjadi seorang yang
akal pemikirannya itu tumbuh secara baik. Dia berhasil tumbuh berkembang seperti manusia normal, dan akal pemikirannya juga baik. Dia juga mampu memikirkan hal-hal yang abstrak, dan dia juga tahu bahwa tentang adanya Tuhan. Materi selanjutnya adalah filsafatnya Ibnu Rushdi, yaitu pembelaan filsafat dan kritik terhadap filsafat Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali dalam bukunya Tahfudz Al-Falasifah telah mengemukakan kritik beliau, dan beliau juga menyerang keras terhadap 20 pemikiran yang bertentangan dengan Islam. Dan kemudian Ibnu Rushdi di sini tampil membela pemikiran-pemikiran para filsuf tadi dalam bukunya yang bernama Tahfudz. Buku ini membahas tentang kerancuan-kerancuan yang terdapat dalam kitabnya Imam Al-Ghazali. Pembelaan Ibnu Rushd di sini terutama mengenai 3 pendapat filsuf yang dikatakan telah membuat filsuf ini menjadi kafir. Yang itu yang pertama tentang alam adalah qadim. Kemudian Tuhan tidak mengetahui yang juz'iyat atau yang rinci. Pemikiran terakhir, tidak ada kebangkitan jasmani. Pembahasan yang pertama adalah tentang alam qadim. Jadi Imam Al-Ghazali menentang keras pendapat ini dan mengkafirkan para filsuf yang memiliki paham seperti ini. Qadim di sini adalah artinya tidak ada permulaan, yakni terjadi dengan sendirinya. Jadi kalau alam dunia ini dikatakan qadim, artinya alam dunia ini tidak diciptakan. Berarti kalau alam dunia ini tidak diciptakan, berarti Tuhan yang menciptakan itu pun tidak ada. Dan ini sangat ditentang keras oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian Ibnu Rushd di sini tampil membela pemikiran-pemikiran para filsuf-filsuf. Imam Rushd setuju bahwa mewujudkan dari yang tidak ada itu merupakan suatu hal yang mustahil. Karena dari sesuatu yang tidak ada tidak mungkin menjadi ada menurut Ibnu Rushd. Menurut Ibnu Rushdi, dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang memberitahukan bahwa Tuhan menciptakan sesuatu itu dari yang sudah ada, bukan dari yang tiada. Seperti contohnya dalam Quran surah Hud ayat 7. Jadi sebelum ada wujud langit dan bumi, Allah telah menciptakan wujud lain, seperti air, kemudian tahta dan massa. Kemudian berdasarkan Quran surah Al-Fussilat ayat 11. Dari ayat tersebut, menurut Ibnu Rushdi, langit dijadikan dari sesuatu, yaitu uap. Dan hal ini menunjukkan bahwa bumi dan langit dijadikan dari sesuatu yang ada, bukan dari sesuatu yang tidak ada. Kemudian tentang Tuhan tidak mengetahui yang rinci. Menurut Ibnu Rushdi, tuduhan ini bahwa filsuf berpendapat seperti ini merupakan kesalahpahaman, karena tidak ada para filsuf yang berpendapat atau mengatakan seperti demikian. Yang ada hanyalah pengetahuan Tuhan tentang perincian yang terjadi di alam tidak sama dengan pengetahuan manusia tentang perincian itu. Jadi hal ini terjadi semata-mata hanya salah pahaman. Kemudian tentang pendapat yang ketiga, yaitu tidak ada kebangkitan jasmani. Imam Al-Ghazali menolak pendapat ini karena manusia akan dibangkitkan dengan rohani dan jasmani. Kemudian Ibnu Rushd di sini menegaskan bahwa para filsuf tidak menolak adanya kebangkitan di hari akhirat. Artinya mereka percaya dengan adanya hari kebangkitan. Hanya saja para filsuf berpendapat kebangkitan itu hanya rohaninya saja. Karena menurut para filsuf, fisik manusia itu yang telah mati akan diproses secara alami oleh alam, dan kalaupun dibangkitkan dengan jasad, maka kemungkinan jasadnya itu tidak sempurna. Kemudian Ibnu Rushd berpendapat bahwa manusia akan dibangkitkan di akhirat dengan wujud rohani, dan beliau juga tidak membantah kebangkitan bisa bersama-sama dengan jasmani, namun berlainan dengan jasad yang di dunia. Kemudian materi selanjutnya adalah filsafat Suwardi, yaitu hikmah al-Isyraq. Filsafat Suwardi ini merupakan gabungan dari 2 unsur, yaitu filsafat dan tasawuf.
Dari sinilah letak perbedaan filsafat Suwardi dengan filsafat-filsafat sebelumnya. Filsafat sebelumnya lebih mengutamakan akal atau rasio. Sedangkan filsafatnya Suwardi ini justru menggabungkan antara rasio dengan intuisi atau tasawuf. Oleh karena itu, Suwardi bisa dikatakan sebagai seorang filsuf ataupun seorang sufi. Kemudian inti ajaran filsafat iluminasi atau hikmah al-isyraq adalah cahaya. Tuhan adalah cahaya yang disebut oleh Suwardi sebagai Nur Anwar yang menjadi penggerak utama alam semesta. Cahaya di sini merupakan sumber dari segala sumber. Cahaya di sini merupakan cahaya yang paling terang dan nyata, sehingga tidak ada yang dapat menyamakan kedudukannya dengan cahaya ini. Kemudian materi selanjutnya tentang filsafatnya Mullah Sadra, yaitu hikmah al-muta'aliyah. Jadi di sini Mullah Sadra memunculkan corak filsafat yang baru yang dinamai dengan filsafat al-hikmah al-muta'aliyah, atau bisa disebut dengan corak filsafat al-wujudiyah, karena pembahasannya mengemukakan filsafat metafisika tentang wujud. Hal inilah yang membedakan filsafat ini dengan filsafat-filsafat sebelumnya, seperti filsafat paripetik atau filsafat iluminasi. Secara epistemologi, hikmah didasari pada 3 prinsip, yaitu intuisi intelektual, kemudian pembuktian rasional, dan yang terakhir syariat. Secara ontologis, hikmah didasarkan pada 3 hal, yaitu realitas, kemudian ambiguitas wujud, dan gerak substansial. Materi selanjutnya membahas tentang tren filsafat Islam di Indonesia. Jadi masuknya pemikiran filsafat di Indonesia ini tidak lepas dari para mubalik yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, dan perkembangan filsafat Islam di masa sekarang ditandai dengan banyaknya para filsuf-filsuf Islam, seperti contohnya M. Amin Abdullah, kemudian Harun Nasution, kemudian Nurholis Majid, kemudian Musa Asy'ari, dan lain-lain. Kemudian ada 4 tema pokok filsafat Islam yang berkembang di Indonesia. Yang pertama teologi rasional, kemudian yang kedua teologi inklusif, kemudian yang ketiga metafisika, dan yang terakhir epistemologi. Materi yang terakhir adalah filsafat Naqub al-Attas, yaitu islamisasi ilmu. Gagasan islamisasi ilmu ini pertama kali dikemukakan oleh Naqub al-Attas dan mendapatkan respon positif dari masyarakat. Kemudian gagasan ini dipopulerkan lagi oleh Ismail Al-Faruq. Jadi islamisasi ilmu di sini merupakan pembebasan manusia dari tahayul, mitos, dan sebagainya. Kemudian pembebasan akal dan pembahasannya dari pengaruh sekulerisme. Islamisasi ilmu yang dikehendaki oleh Yaqub al-Attas ini haruslah dibina di atas suatu rangka filsafat, metafisika, dan epistemologi yang benar menurut pandangan Islam. Jadi para cendekiawan Islam harus lebih dulu paham tentang agama, kemudian memiliki pemikiran alam Islam yang tepat, dan menguasai kerangka metafisika Islam, baru mereka melakukan islamisasi ilmu. Mungkin hanya review materi ini yang dapat saya sampaikan, karena ini tugas terakhir di semester 2 mata kuliah pengantar filsafat Islam. Saya meminta maaf atas segala kesalahan yang telah saya perbuat, baik itu sengaja ataupun tidak disengaja selama proses perkuliahan 1 semester. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.